Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Ahmad Farhan SPD MPD dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Amelia Halina Aji Fauzia dengan NIM 25010222641 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, jurusan Teknologi Pendidikan. Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Selamat datang di video presentasi individu saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Dalam era digital ini, yang semakin kompleks, teknologi pendidikan bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan fondasi untuk transformasi pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Pada presentasi ini, saya akan menganalisis secara kritis lingkup teori teknologi pendidikan mulai dari definisinya yang telah berevolusi sejak abad ke-20, penerapan prinsip etik dalam menciptakan, menggunakan, dan mengelola teknologi hingga hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan yang membentuk landasan pembelajaran abad 21. Kami akan mengeksplorasi tantangan seperti kesenjangan digital, etika data, kecanduan teknologi, dan inovasi seperti AI, VR, serta Big Data dengan contoh aplikatif di sekolah modern, universitas, dan konteks global. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman konsep dasar teknologi pendidikan, integrasi teori menjadi pemahaman utuh dan aplikatif, serta kemampuan berpikir kritis dengan kritik terhadap bias dan tantangan. Lalu ada kreatif melalui ide dan inovasi, dan komunikatif dengan penjelasan yang jelas dan interaktif. Mari kita mulai dengan pertanyaan kritis. Apakah teknologi benar-benar solusi universal untuk pendidikan? Atau apakah ia justru memperlebar jurang sosial? Saya akan membahas ini secara mendalam dengan dukungan teori dan praktik. Yang pertama, analisis definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan atau instruksional teknologi adalah bidang multidisiplin yang mempelajari integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas secara historis. Definisi ini telah berkembang dari pandangan sempit pada abad ke-20 sebagai alat audiovisual sederhana menjadi pendekatan holistik di abad ke-21 yang mencakup desain sistematik, pedagogi digital, evaluasi berbasis data, dan aspek sosial etis. Mari kita analisis secara kritis. Definisi klasik oleh Association for Educational Communication and Technology atau disingkat AICT pada tahun 1977 mendefinisikannya sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Ini menekankan aspek teknis seperti alat dan media, tetapi kritik muncul karena definisi ini sering terlalu terkonsentris, mengutamakan inovasi teknologi daripada dampak manusia. Dalam konteks ini, dalam konteks global, ini mengabaikan aspek sosial seperti kesenjangan digital, di mana siswa di daerah pedesaan atau negara berkembang tidak memiliki akses internet stabil atau perangkat, sehingga memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak siswa terpaksa belajar daring tanpa infrastruktur, menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tanpa ekuitas dapat menjadi penghalang, bukan fasilitas. Kritik lebih lanjutnya, definisi ini statis dan tidak mempertimbangkan evolusi teknologi seperti AI yang memerlukan pendekatan dinamis.
Definisi modernnya seperti yang diusulkan oleh UNESCO dalam laporan Education in the Digital Age tahun 2020 memperluasnya menjadi penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran inklusif, personalisasi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan. Ini lebih aplikatif dan berorientasi pada tujuan pembangunan seperti SDG 4. Pendidikan berkualitas, tetapi tetap perlu kritik. Apakah teknologi benar-benar netral? Tidak, ia dapat membawa bias seperti algoritma AI yang didasarkan pada data yang tidak representatif sehingga mendiskriminasi kelompok minoritas atau gender. Selain itu, definisi ini sering mengasumsikan bahwa teknologi selalu positif, mengabaikan risiko seperti kecanduan gadget atau pengurangan interaksi sosial. Dalam teori konstruktivisme, teknologi harus mendukung pembelajaran aktif, bukan pasif. Untuk integrasi teori, definisi ini dapat dihubungkan dengan teori behaviorisme, yaitu teknologi sebagai alat reinforcement. Konstruktivisme, yaitu sebagai medium eksplorasi, dan kolektivisme, yaitu belajar melalui jaringan. Kritik etisnya, di era post-truth, teknologi pendidikan harus mempromosikan literasi digital untuk membedakan fakta dari hoax. Contoh penerapan dalam abad 21. Di sekolah modern, teknologi pendidikan diterapkan melalui platform seperti Google Classroom atau Edmodo. Google Classroom atau Edmodo yang memungkinkan pembelajaran blended atau campuran tatap muka dan daring. Ini mendukung personalisasi di mana siswa dapat belajar sesuai ritme mereka menggunakan AI adaptif seperti aplikasi Han Academy yang menyesuaikan soal berdasarkan kemampuan. Dalam konteks STEAM atau Science, Teknologi, Engineering, Arts, Mathematics, siswa menggunakan software simulasi untuk eksperimen virtual yang tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreatif, dan kolaborasi. Tantangannya adalah inklusivitas. Guru harus mengintegrasikan teknologi dengan metode tradisional seperti diskusi kelompok untuk siswa yang kurang terampil digital di universitas MOOCs seperti Coursera memungkinkan akses global, tetapi kritiknya adalah tingkat penyelesaian yang rendah karena kurangnya interaksi personal. Secara kritis, definisi ini harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan seperti kecanduan gadget atau over-reliance pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial. Yang kedua adalah penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan. Prinsip dasar teknologi pendidikan meliputi creating, yaitu menciptakan, using, yaitu menggunakan, dan managing, mengelola sumber daya teknologi dalam praktik etik. Prinsip ini harus diimbangi dengan pertimbangan moral seperti privasi, aksesibilitas, keadilan, dampak sosial, dan berkelanjutan untuk menghindari eksploitasi, ketidakadilan, atau risiko keamanan. Mari kita bahas satu persatu dengan analisis kritis, integrasi teori, dan contoh aplikatif. Yang pertama ada creating, yaitu menciptakan. Ini melibatkan desain konten pembelajaran seperti membuat video edukasi, aplikasi interaktif, modul e-learning, atau materi multimedia secara etis. Penciptaan harus menghindari plagiarisme, memastikan konten akurat, bebas bias, inklusif, dan ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan energi terbarukan untuk server. Kritiknya dalam era AI seperti ChatGPT atau DALL-E, penciptaan konten dapat
menjadi mudah dan cepat, tetapi resiko adalah konten yang tidak orisinal, bias gender atau rasial, atau manipulatif. Etika menuntut transparansi, misalnya guru yang membuat materi harus mendapatkan izin untuk menggunakan gambar atau data sesuai Undang-Undang Hak Cipta Internasional. Integrasi teorinya dalam konstruktivisme, kritik mendorong siswa membangun pengetahuan sendiri seperti proyek digital storytelling, lalu kritik etis, yaitu AI dapat menggantikan kreativitas manusia, sehingga etika mengharuskan pendidikan menekankan keseimbangan. Contoh pada abad 21-nya itu adalah guru menggunakan tools seperti Canva atau Adobe Spark untuk membuat infografis interaktif tentang perubahan iklim yang mengintegrasikan data real time dari sumber terpercaya. Tantangan etiknya memastikan konten tidak mempromosikan stereotip seperti gambar ilustrasi yang hanya menampilkan pria sebagai ilmuwan. Di universitas, mahasiswa membuat podcast edukasi tentang etika AI yang mengajarkan kreativitas sambil mempromosikan diskusi kritis. Yang kedua ada using, yaitu penggunaan teknologi dalam kelas seperti tablet, software simulasi, platform kolaboratif, atau perangkat VR. Etika di sini menekankan perlindungan privasi siswa. Misalnya, tidak membagikan data pribadi tanpa izin, sesuai GDPR atau regulasi Indonesia tentang PDPI, yaitu perlindungan data pribadi. Kritiknya itu teknologi seperti kamera pemantauan, tracking apps, atau AI surveillance dapat melanggar privasi, menimbulkan rasa diawasi, dan mengurangi kebebasan belajar. Dalam abad 21 ini, relevan dengan penggunaan AI untuk penilaian otomatis yang harus transparan untuk menghindari diskriminasi berdasarkan data historis yang bias. Integrasi teori dalam behaviorisme using teknologi memberikan feedback langsung dalam konektivisme. Ia memfasilitasi jaringan belajar. Kritik kritisnya itu overuse dapat menyebabkan kelelahan pada digital atau digital fatigue atau kecanduan, sehingga etika mengharuskan batasan waktu dan alternatif offline, seperti contohnya di kelas daring, siswa menggunakan Zoom untuk diskusi virtual, tetapi etika mengharuskan moderator mematikan kamera jika siswa tidak nyaman dan menggunakan fitur enkripsi. Dalam pembelajaran abad 21, siswa menggunakan AR atau augmented reality. Aplikasi seperti Google Expedition untuk eksplorasi virtual museum yang meningkatkan engagement, tetapi memerlukan etika aksesibilitas untuk siswa dengan disabilitas. Tantangan itu risiko cyberbullying, sehingga pendidikan harus mengintegrasikan modul etika digital. Yang ketiga ada managing, yaitu pengelolaan infrastruktur seperti jaringan sekolah, perangkat lunak, data siswa, atau sumber daya digital. Etika meliputi pengalokasian sumber daya yang adil, memastikan teknologi tidak menjadi alat kontrol berlebihan, dan keberlanjutan lingkungan, misalnya mengurangi waste, yaitu kritiknya itu ada di sekolah, manajemen sering kali tidak merata. Sekolah kaya memiliki lab canggih, sementara yang miskin bergantung pada donasi, memperburuk kesenjangan. Dalam abad 21 ini melibatkan pengelolaan big data dari LMS seperti model yang harus aman dari cyber threats seperti hacking. Integrasi
Teorinya, dalam teori sistematik, managing adalah inti dari ekosistem pembelajaran. Kritik kritis pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran data seperti kasus Cambridge Analytica yang mengingatkan kita untuk menerapkan enkripsi, audit rutin, dan pendidikan tentang keamanan. Contohnya, sekolah mengolah proyek coding menggunakan GitHub dengan etika memastikan siswa belajar tentang keamanan data dan kolaborasi etis. Di tingkat universitas, managing melibatkan integrasi cloud computing untuk penyimpanan data mahasiswa dengan fokus pada keadilan akses. Tantangan etiknya, dampak lingkungan dari data center sehingga etika mendorong penggunaan energi hijau. Secara keseluruhan, praktik etik ini didasarkan pada kode etik seperti yang dikeluarkan oleh ISTE, yaitu International Society for Technology in Education, yang menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Contoh penerapan pada abad 21 dalam proyek kolaboratif global, siswa dari berbagai negara menggunakan tools seperti Scratch untuk coding sambil diajari etika digital misalnya. Menghindari cyberbullying untuk mempromosikan inklusivitas. Ini membentuk keterampilan abad 21 seperti empati digital dan literasi data. Kritik akhirnya itu etika ini harus adaptif karena teknologi berkembang cepat dan pendidikan harus mendidik generasi yang etis dalam dunia digital. Yang ketiga ada hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Teknologi dan pendidikan saling terkait dalam membentuk landasan teknologi pendidikan, di mana teknologi bukan sekadar alat melainkan katalisator untuk transformasi pedagogi. Konsep teknologi yaitu sebagai inovasi, alat, sistem, dan etika berinteraksi dengan pendidikan sebagai proses pembentukan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Analisis hubungan ini secara kritis teknologi memperluas akses pendidikan, misalnya MOOCs seperti Coursera memungkinkan belajar gratis dari universitas top, tetapi pendidikan memberikan konteks etis dan pedagogis. Landasan ini dibangun atas teori seperti behaviorisme, yaitu penggunaan teknologi untuk reinforcement positif seperti gamifikasi. Lalu konstruktivisme teknologi sebagai alat eksplorasi siswa seperti VR untuk simulasi. Konektivisme yaitu belajar melalui jaringan digital seperti social learning platforms. Dan transformasi digital teknologi sebagai pendorong inovasi sistematik. Kritiknya, teknologi dapat mengurangi interaksi manusia, menyebabkan isolasi sosial sehingga pendidikan harus menyeimbangkan digital dengan tatap muka. Selain itu, hubungan ini rentan terhadap teknodeterminisme. Asumsi bahwa teknologi otomatis meningkatkan pendidikan, padahal hasilnya tergantung pada implementasi budaya dan kebijakan. Dalam konteks global, teknologi dapat memperkuat hegemoni budaya Barat jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Untuk integrasi teori, hubungan ini menciptakan pemahaman utuh teknologi mendukung pedagogi, sementara pendidikan membentuk etika penggunaan teknologi. Kritik kritis di era big data, hubungan ini harus mempertimbangkan privasi dan keadilan, menghindari eksploitasi data siswa. Contoh penerapan abad 21 dalam STEAM, teknologi seperti VR, digunakan untuk simulasi eksperimen sains, membentuk landasan untuk keterampilan masa depan seperti kolaborasi global dan
Pemecahan masalah, misalnya proyek menggunakan platform seperti Scratch untuk coding kolaboratif yang mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan untuk membangun kreativitas dan literasi digital. Di universitas, hubungan ini terlihat dalam Flipped Classroom, di mana teknologi video online mendukung pembelajaran aktif di kelas. Tantangannya, di negara yang berkembang, hubungan ini terhambat oleh infrastruktur lemah, sehingga landasan teknologi pendidikan harus inklusif, seperti model hybrid yang menggabungkan offline dan online. Kritik aplikasinya, teknologi seperti AI itu dapat menggantikan guru, tapi pendidikan menekankan peran manusia sebagai mentor etis. Secara keseluruhan, hubungan ini membentuk landasan kuat jika didukung oleh kebijakan seperti investasi pemerintahan dalam digitalisasi sekolah dan pendidikan etika digital. Lalu kesimpulannya, itu ada secara keseluruhan teknologi pendidikan adalah fondasi untuk pembelajaran abad 21 yang inovatif dan etis dan inklusif. Dengan memahami definisi, prinsip, dan hubungannya, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi sambil mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, etika data, dan dampak sosial. Ini menunjukkan integrasi teori menjadi pemahaman aplikatif serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih atas perhatiannya yang terhormat dosen dan teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau diskusi lebih lanjut. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik di era digital.